Tes. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, kita akan coba lanjutkan dengan ayat berikutnya dalam surat Al-Fatihah. Meskipun tafsir tentang Al-Fatihah mungkin sudah sering kita dengar, mungkin juga sering kita simak, baik di YouTube atau di video atau mungkin dalam ceramah para ustadz dan sebagainya. Tapi izinkan saya untuk juga menyampaikan sekelumit sekilas tentang tafsir hamdalah. Yang ini termasuk ayat yang sangat penting yang harus kita kenali lebih dalam. Kalau kemarin kita bahas tentang sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pengasih tanpa pilih kasih kepada semua makhluknya, semua hambanya, semua manusia dan semua makhluk yang bernyawa maupun yang berakal, semuanya tanpa pandang bulu semuanya. Dan Ar-Rahim, penyayang kepada semua makhluknya yang khusus, yang telah Allah muliakan dengan hal-hal tertentu karena mereka telah melakukan perjuangan tertentu pula. Maka setelah kita paham bahwa Allah adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, maka berikutnya kita mesti melakukan tindakan yang kedua atau kesadaran yang kedua. Setelah kita sadar bahwa Allah adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kita punya Tuhan, kita punya Gusti Allah, punya Gusti Pangeran yang melindungi kita, mengawasi kita, menyayangi kita semuanya. Maka apa kesadaran yang mesti ada pada diri kita berikutnya? Kesadaran yang harus kita punya berikutnya adalah memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan ucapan atau redaksi dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kapan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau hamdalah ini muncul? Tentu saja ini muncul setelah seseorang memiliki kesadaran tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah. Memuji kepada Allah Tuhan penguasa alam mungkin tidak kita lakukan kalau kita tidak meyakini adanya Tuhan. Tidak. Karena kalau orang tidak percaya sama Tuhan, siapa yang akan dia puji? Toh dia tidak percaya adanya Tuhan. Maka konsekuensi logis ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan menciptakan kita, mengurus kita, menyayangi kita, merawat kita, menjaga, melindungi dan terus mengayomi kita tanpa henti, tanpa jeda, maka berikutnya muncullah kesadaran yang kedua, yakni memuji kepadanya. Setelah tentu saja kita meyakini pada masa lalu Tuhan Maha Penyayang,
Tuhan Maha Pengasih, Maha Welas, Maha Asih, dan seterusnya. Maka berikutnya muncul ayat berikutnya sebagai akibat, konsekuensi logis dari keyakinan adanya Tuhan, keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang tidak pandang bulu dan tidak pernah berhenti memberikannya kepada kita semua. Maka berikutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tetapi sekilas barangkali ini sebagai wawasan bagi kita semuanya. Bagi yang tahu mungkin untuk memperkuat, bagi yang belum tahu mungkin informasi bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada banyak qiraat itu. Ada banyak cara baca. Yang kita sering dengar, yang sering kita baca itu ucapan ayat hamdalah ini ucapannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah doma PS. Kalau di daerah Jawa atau Sunda dulu ya nyebutnya PS atau persen ya. Ada yang nyebut PS, ada yang nyebut persen. Nah, jangan heran nanti jika ada salah satu atau sebagian orang yang bacanya tidak alhamdulillah tapi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillah. Bahkan ada yang ketiga apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan hanya alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah doma secara ilmu bahasa, alhamdulillah itu adalah subjek mubtada, lillahi adalah khobarnya, subjek dan predikat. Lalu kenapa ada yang baca alhamdulillah? Apa kedudukan kata itu dalam kalimat? Nah, ini bahasanya tadi al-basmalah sebelumnya. Karena kita yakin Allah ada dan terus bersama kita mengawasi dan menjaga, melindungi, mengayomi, dan terus berikan kepada kita pengayoman, penjagaan tanpa henti, maka katakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Maka katakanlah hai orang-orang manusia, apa yang dikatakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah adalah objek yang diucapkan dari kata qulu. Jadi kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini menurut sebagian qiraat dibaca alhamdulillah karena ada fi'il atau kata kerja yang dibuang. Hanya ada dalam penafsiran, tidak ada dalam teks ayat. Nah, karena ayat hamdalah ini adalah kelanjutan dari pemahaman, kesadaran, keyakinan tentang rahmaniyah dan rahimiyah Allah pada basmalah, maka wahai umat manusia, wahai umat beriman, wahai umat yang percaya dengan Tuhan, katakanlah apa yang dikatakan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu sebagai objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu harokatnya harus fathah, makanya alhamdulillah. Itu alasannya kenapa dibaca fathah. Lalu kenapa dibaca kasro alhamdulillahirabbil alamin, tidak alhamdulillah, tidak alhamdulillah? Alasannya karena alhamdulillah ini kasro, dibaca kasro karena mengikuti harokat kasro pada ayat basmalah. Bismillahi, ini kasro ya. Ar-Rahmani kasro kan? Ar-Rahimi kasro kan? Nah, bismi dengan nama Allah. Bi dengan huruf jar, ismi kasro itu ada huruf jar batin majrur. Maka alhamdulillah ini ikut kepada bismi yang ada pada ayat sebelumnya. Begitu. Nah, artinya dengan pengenalan ini sebagai wawasan buat kita, sehingga kita tidak perlu heran apabila entah di mana kita mendengar orang mengucapkan ayat hamdalah dengan hamdalah yang ada pada surat Al-Fatihah, bukan dalam surat yang lain, dengan membaca redaksi alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin.
tidak usah heran, tidak usah aneh, dan juga tidak usah menuduh yang bukan-bukan. Itu masing-masing ada ilmunya dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Hanya saja untuk kita yang ada di sini, yang tahunya, yang kita mengerti adalah doma, alhamdulillah, maka kita gunakan saja alhamdulillah. Tidak usah ganti alhamdulillah, takut nanti malah ribut. Ribut. Ini mah hanya untuk keilmuan saja, Bu ya, untuk keilmuan. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini kepada kita semua di sini? Ya karena kan lagi belajar. Kalau dalam belajar mah sesuatu yang di luaran tidak diberitahukan, kalau dalam pembelajaran mah boleh diberitahu untuk wawasan, untuk menambah wawasan kita agar kita semakin luas, sehingga ketika melihat orang lain berbeda dari yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita tidak kagetan, kita tidak merasa mereka salah dan kita selalu benar atau paling benar, karena boleh jadi mereka juga punya argumen, punya alasan, dan punya pertanggungjawaban ilmiahnya. Begitu ya Bu ya. Itu. Jadi alhamdulillah, ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca alhamdulillah. Nah, sedangkan berikutnya lillahi, oke, sudah sama, rabbil alamin juga sama, enggak ada yang beda. Yang berbeda hanya alhamdulillah, alhamdulillah atau alhamdulillah. Itu dari segi qiraat. Nah, dalam baca Al-Quran itu ada yang disebut dengan qiraat. Qiraat itu artinya cara baca. Yang dikenal itu biasa disebut dengan qiraat sab'ah, qiraat yang 7. Nah, sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita sudah paham adanya qiraat-qiraat yang berbeda-beda itu, kita nanti semakin paham bahwa betapa variatifnya cara orang Islam membaca Al-Quran dari segi harokat-harokatnya aja. Termasuk nanti pada waktunya kita akan sebutkan misalnya ayat yang berikutnya, misalkan ihdinas siratal mustaqim, itu sirat pakai shad ya, sirat itu. Dan sekarang juga bila nanti ada yang kita dengar orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pakai zai, tak usah heran, itu qiraat lagi. Nah, jadi ini kok jadi berubah, kan kalau beda huruf beda makna. Nah, itu kaitannya beda lagi, bukan berkenaan dengan masalah makna, tapi berkenaan dengan masalah qiraat atau cara membaca. Begitu ya Bu ya.